Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Room 213. Film ini menceritakan tentang 3 orang gadis cantik yang berteman atau bisa dibilang bersahabat. Ia bernama Meja, Bea, dan Elvira, di mana ketiga gadis ini menginap di sebuah kamar yang sudah bertahun-tahun kosong dan tak digunakan lagi. Dan disinilah awal mula masalah muncul. Dan bagaimanakah ia mengatasi permasalahan tersebut? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang raja tergelap filmnya dan henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat seorang gadis cantik yang bernama Elvira. Di sini ia sedang bergegas dan bersiap-siap untuk pergi ke sebuah asrama atau penginapan. Dan sampailah ia di mana tampaknya Elvira ini tak ingin masuk dan menginap. Tetapi kata ibunya ini, kau sudah dewasa atau sudah berumur 12 tahun. Jadi kau harus belajar mandiri. Dan juga ibunya berkata ini hanya seminggu saja. Hingga akhirnya Elvira mau atau mau tak mau, ia harus mau anjir. Dan disinilah ia bertemu dengan pengasuh di tempat atau penginapan ini yang masih muda juga ya. Ia bernama Jennifer. Dan ini pengasuh gaul banget anjir dari gayanya ya. Dimana ibu Elvira ini meminta maaf karena anaknya terlambat ia bawa ke sini. Lalu di sini Jennifer menyuruh Elvira untuk sekamar dengan Bea dan Meja. Lalu dibawalah mereka ke kamarnya yaitu 207. Dan di sini saat Jennifer mencoba keran airnya ternyata itu rusak. Hingga Jennifer memaksa memutar dan airnya pun menyemprot keluar anjir. Lalu di sini Jennifer bersama rekannya memikirkan di mana 3 gadis ini akan tidur. Lalu rekannya ia mengatakan bahwa gadis-gadis itu tampaknya diizinkan untuk tidur di kamar 213 atau 213 karena hanya kamar itu yang kosong dan kamar tadi rusak ya guys. Dan di sini Jennifer berkata bahwa kamar itu kan sudah tidak terpakai lagi atau sudah lama kosong. Tetapi karena sudah tak ada kamar lagi dan mau tak mau akhirnya gadis-gadis itu dibawa ke kamar 213. Dan disinilah mereka di kamar 213 atau 213. Lalu setelah mereka membereskan kamarnya, mereka pun sedang bersantai-santai dengan teman-temannya yang lain dong. Dan di sini saat hari menjelang malam, mereka semua sedang bakar-bakar sosis dong dengan sebuah api unggun. Asik. Nih mah bisa dibilang liburan jir, bukan proses menuju ya kedewasaan. Tapi bagus juga sih untuk sosial anak-anak ini. Lalu di sini pada malam hari Elvira melepas cincinnya, di mana temannya mengatakan bahwa cincinmu itu tampak sangat bagus ya. Dan ia pun menjelaskan bahwa itu adalah cincin dari neneknya, di mana saat neneknya seusianya ini ia memakai cincin itu juga. Dan tak lama mereka pun tidur. Lalu esoknya ternyata cincinnya itu hilang, di mana ia berusaha mencarinya dan ia tak menemukannya sama sekali. Dan ia berpikir pasti ada orang yang mengambilnya, hingga membuat temannya itu tersinggung atau mengira salah satu dari mereka yang mengambilnya pastinya. Tetapi Elvira mengatakan bahwa bukan begitu maksudku. Lalu pada malam hari mereka kembali membakar api unggun dong, di mana di sini mereka yang memiliki cerita horor dan ingin menceritakannya dipersilakan dengan senang hati anjir.
hingga pada malam ini membuat mereka semua sedikit ketakutannya karena cukup banyak mendengar cerita horor dari temannya masing-masing. Lalu esoknya di sini Meja kehilangan kameranya. Padahal tadi malam ia simpan kamera itu tepat di samping tempat tidurnya. Dan ia berkata bahwa itu adalah kamera milik kakaknya. Dan ia yakin kakaknya akan sangat marah jika ia tahu kameranya itu hilang. Dan di sini teman-temannya juga tak tahu atau tak melihatnya. Lalu esoknya di sini Bea yang kehilangan barang, di mana ia kehilangan pena atau pulpen jir, Kimbe. Di mana teman-temannya ini mengatakan itu tak seberapa harganya dibanding barang-barang kami yang hilang, yaitu kamera dan cincin Elvira ya. Karena di sini teman-temannya atau kedua temannya ini udah mengira bahwa yang mengambil kamera dan cincin itu adalah Bea. Maka dari itu ia kurang respect terhadap Bea. Lalu di sini Bea berkata bahwa tak semua barang berharga dilihat dari harganya. Dan ia pun menjelaskan bahwa pena itu adalah pena yang diberikan oleh bibinya seminggu sebelum bibinya meninggal dunia. Innalillah. Dan karena itulah menurut Bea pena itu sangat berharga baginya. Karena ya pena itu adalah peninggalan bibinya. Lalu di sini mereka bertiga melapor ke Jennifer, di mana setiap malam mereka selalu kehilangan barang, dan di mana barang-barang itu sangat berharga dan penting baginya masing-masing. Dan disinilah mereka semua dikumpulkan, di mana rekan Jennifer memperingatkan mengenai peraturan-peraturan yang ada di rumah atau penginapan ini, termasuk mengambil barang atau dilarang mencuri atau mengambil barang orang lain sama sekali. Jadi siapapun yang melanggar akan langsung dipulangkan dari sini. Tetapi anak-anak ini gak ada satupun yang mengaku. Dan di rumah ini atau di penginapan ini juga gak ada CCTV anjir. Jadi ya mau gak mau harus dipasrahin aja anjir. Bahkan nih anak-anak di sini pikir itu adalah perbuatan hantu dong, Kimbe. Dan malam hari pun tiba, di mana anak-anak ini pada main Charlie are you here dong jir. Di mana di sini tiba-tiba saja pintu kamar mereka terbuka dong. Dan nih Meja berpikir bahwa itu pasti temannya yaitu Kevin. Karena Kevin ini orangnya sedikit jahil ya guys. Tetapi saat ia keluar gak ada siapa-siapa dong jir. Lalu ketika penasaran dan merasa itu Kevin, mereka pun turun ke lantai 1 untuk mencari Kevin. Dan di sini saat mereka membuka sebuah pintu WC yang mereka pikir pasti di WC itu ada Kevin. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang ketulis sendiri dong jir, hingga membuat mereka ini segera berlari ke kamarnya masing-masing. Anjir. Dan disinilah mereka sangat ketakutan dan mereka menutupi pintunya itu dengan barang-barang dong jir. Lalu di sini kita melihat Elvira sedang berjalan-jalan di hutan sendirian, Kimbe. Entah dia mau kemana ninjir. Dan ternyata itu cuman mimpi dong. Dan di sini Elvira udah ada di kasur jir, sedangkan teman-temannya masih di tempat tadi malam ia bersembunyi. Bahkan di sini temannya berkata saat ia bangun dan menanyakan, "Kapan kau mengganti bajumu Elvira? Dan kapan kau naik ke kasurmu?" Lalu di sini saat Elvira melihat kakinya ia sangat kaget karena ada banyak goresan dong. Dan segeralah ia menutupi itu dengan selimutnya dan menjawab ya seadanya kepada temannya yang bertanya tadi ya. Lalu di sini mereka bergegas untuk bermain atau bersantai-santai, di mana Elvira menggunakan kaos kaki yang panjang untuk menutupi goresan di kakinya itu ya. Dan di sini tiba-tiba saja temannya yang bernama Henny datang, di mana ia ingin mengatakan sesuatu kepada Elvira, tetapi Elvira ini mengatakan bahwa saat ini ia ada urusan atau sibuklah anjir. Dan disinilah mereka kembali berkumpul, di mana mereka bermain-main. Ini asli sih seru banget anjir.
Gak mikir sekolah, gak mikir tugas atau apapun itu. Pokoknya di sini mereka ini kerjaannya cuman main doang jir, Kimbe. Bahkan di sini Elvira bermain kartu bersama Jennifer, benar-benar dah. Dan di sini Elvira disuruh mengambil sebuah kabel di rumah. Dan segeralah Elvira menuju ke rumah. Dan saat ia di rumah, tiba-tiba saja Henny kembali muncul di belakangnya jir, di mana ia ingin menunjukkan sebuah rahasia atau sesuatu katanya kepada Elvira. Dan Elvira berkata, apakah itu barang-barangnya yang hilang? Dan Henny mengatakan bukan, ini adalah rahasia, atau ia ingin menunjukkan sesuatu yang lain yang bersifat rahasia katanya. Jadi kau tak boleh memberitahu siapa-siapa, bahkan Bea maupun Meja atau teman-temannya itu ya. Dan karena penasaran, akhirnya Elvira setuju dan ingin melihat rahasia itu. Dan di sini berjalanlah mereka menuju hutan-hutan jir, entah mau kemana ini ya. Dan sampailah mereka ke sebuah gubuk atau rumah kecil. Dan segeralah ia masuk ke gubuk atau rumah ini ya. Dan ternyata di sini Henny menunjukkan beberapa anak kucing dong. Bahkan ia menyuruh Henny untuk membawa kucing itu ke Jennifer agar kucing itu dapat dirawat di sana. Kirain apa dah Kimbe. Padahal nih Elvira udah merasa takut ya, tapi ia senang juga kok melihat beberapa anak kucing itu. Dan di sini ia kembali untuk mengambil kabel yang disuruhnya itu, tetapi di sini Meja sudah mengambilnya. Lalu di sini mereka ini sedang bersiap-siap untuk berpesta, di mana mereka ya make up tipis-tipis gitu lanjir, menggunakan alat make up milik Meja. Dan di sini pesta pun dimulai, asik. Di mana nih anak-anak pada dansa dong jir. Lalu di sini saat Elvira berdansa bersama Kevin, tiba-tiba saja ia melihat dirinya berbeda di kaca atau sangat berbeda ya. Dan itu membuatnya sangat kaget dan sedikit takut dong. Dan di sini Kevin yang melihat Elvira, mukanya atau mimik mukanya sedikit berubah atau ketakutan, ia pun mengajak Elvira untuk keluar agar ia bisa lebih tenang. Dan berjalan-jalanlah mereka, entah mereka ini mau kemana ya. Dan di sini mereka berdua, di mana Elvira mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Kevin. Dan lama tak lama mereka pun ciuman jir, Kimbe. Dan Elvira ini suka kepada Kevin karena Elvira ini setiap harinya kalau lagi ngumpul cuman merhatiin Kevin ya, sehingga ia berani mengungkapkan pada Kevin mengenai perasaannya itu, Kimbe. Dan pada malam hari di sini Bea melihat Elvira sedang menulis, tetapi sosoknya berbeda jir, di mana rambutnya itu sangat berantakan. Hingga karena ketakutan ia pun membangunkan Meja untuk mengecek apa yang sedang Bea lihat itu. Dan di sini Meja pun segera bangun dan menyalakan lampu dong, di mana ia mengatakan, "Mengapa kau menulis di kegelapan?" Dan di sini Meja melihat bahwa pena atau pulpen yang dipakai Elvira itu adalah milik Bea. Dan disinilah mereka menuduh bahwa Elvira lah yang mencuri barang-barang itu selama ini. Tetapi di sini Elvira mengelak dong dan mengatakan bukan ia pelakunya. Lalu Meja mengatakan, "Aku melihatmu tadi menuju ke hutan." Dan di sini Elvira mengatakan bahwa ia hanya melihat kucing-kucing yang disimpan oleh Henny. Dan karena temannya sudah gak percaya, akhirnya mereka pun bergegas ke tempat kucing itu berada. Dan di sini sampailah mereka. Dan saat melihat, ternyata kucing-kucing itu udah gak ada dong jir. Dan disinilah Elvira sudah tak dipercayai lagi oleh teman-temannya. Dan saat kembali ke rumah, di sini Elvira dikunciin dong, Kimbe. Di mana ia ditinggalkan oleh teman-temannya sendiri jir. Lalu di sini Elvira melihat sesuatu dan saat ia berjalan mendekat, ternyata ia melihat dan menemukan cincinnya itu. Lalu di sini juga ada sebuah ruangan yang membuat Elvira ini penasaran.
Dan karena penasaran, akhirnya ia pun memasuki ruangan itu seorang diri, anjir. Padahal tuh ruangan gelap banget, dimana ia hanya memiliki flashlight HP dong, atau menggunakan flashlight HP itu. Kimbe, gak ada takut-takutnya nih anak ya. Lalu esoknya di sini Elvira membawa kamera meja dong, dimana ia mengatakan bahwa aku menemukan sebuah rahasia. Dan juga di sini Henny memperlihatkan kucingnya juga, dimana kemarin ia membawanya ke Jennifer atau pengasuh penginapan rumah ini. Sehingga tadi malam kucing itu sudah tak ada lagi di tempatnya ya. Dan disinilah teman-temannya mulai sadar bahwa apa yang dikatakan Elvira ini benar juga. Dan sepertinya bukan Elvira lah pencurinya. Lalu disinilah Elvira membawa para teman-temannya ini ke tempat yang ia masuki tadi malam. Dan di sini ia memperlihatkan jurnal-jurnal yang sudah berumur 100 tahun jir, di mana dalam jurnal itu berisi curhatan-curhatan orang-orang yang tinggal atau menempati kamar di ruangan 213 atau yang ia tiduri, di mana di kamar itu atau ruangan 213 itu mereka sering diganggu dan dihantui atau orang-orang yang curhat di jurnal itu ya guys. Sehingga disinilah teman-temannya ini meminta maaf kembali dan mereka pun berpikir bahwa itu adalah ulah hantu. Dan di sini Meja melihat ada sebuah video di kameranya, di mana ia merasa tak pernah membuat sebuah video. Dan mereka pun menonton video itu bersama-sama, di mana ada seorang gadis dan itu adalah Elvira. Tetapi tiba-tiba saja berubah dong menjadi wanita lain jir, di mana di dalam video itu wanita itu mengucapkan terima kasih karena telah membuka kamar 213 sehingga wanita itu dapat merasakan kehidupan kembali katanya. Karena sudah bertahun-tahun kamar 213 itu kosong dan tak ditempati. Dan saat mereka ingin menonton video itu lagi, tiba-tiba saja video itu sudah hilang dan tak ada anjir. Dan di sini bergegaslah anak-anak ini untuk segera pulang ke rumahnya. Dan film pun berakhir guys. Jadi aku jelasin dikit ya guys, dimana hantu itu ternyata cuman ingin minjam pena dan kamera untuk mengucapkan terima kasih pada ketiga anak ini yang telah membuatnya merasa hidup kembali. Dan mengenai masalah cincin Elvira, dari yang kutangkap hantu itu menggunakannya sehingga ia dapat menggunakan sosok atau berubah menjadi Elvira ya. Dan barang-barangnya pun dibalikin semua kok. Nih benar-benar gak jelas anjir hantunya. Dan oke guys, itu aja dari film yang cukup aneh ini ya. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.